Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan final task dari Project Based Internship sebagai Product and Business Development di Bank Muamalat Indonesia dengan judul Market Strategy for Expanding New Market Segment. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatil Fajri, merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen Universitas Putra Bangsa. Memiliki pengalaman di bidang administrasi kantor dan organisasi sebagai ketua himpunan mahasiswa, serta memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan problem solving yang tinggi, serta memiliki ketertarikan dengan tantangan baru. Beberapa course dan certification. Yang pertama ada Human Research Fundamental dari MySkill pada tahun 2024, Basic Human Research Class.work 2024, BMC IPC dari Certiprof Internasional 2023, dan BIFPC Certiprof Internasional 2023. Adapun mengenai perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia, yang merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan konsep syariah didirikan oleh MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim. Produk dan layanan bank muamalat prioritas, giro deposito, kartu share e-debit, pembiayaan, bancassurance, smart account opening, dan investasi. Sebagai product analyst, saya bertugas untuk menentukan market strategy for expanding new market segment pada salah satu produk bank muamalat, yaitu muamalat prioritas. Salah satu produk bank muamalat adalah muamalat prioritas. Saat ini saya diminta untuk menganalisis dan mengembangkan produk tersebut. Namun untuk mengembangkan perlu adanya analisis market segmen dari nasabah dan persiapan yang matang untuk mengetahui efektivitas marketing yang akan dilakukan ke depan. Adapun dataset yang digunakan merupakan data customer bank muamalat. Berikut ini merupakan challenge. Yang pertama, dari data yang diberikan, lakukan data cleansing seperti penyamaan format untuk teks, number atau date, dan hilangkan data yang kosong. Yang kedua, delete missing data. Yang ketiga, buat minimal 3 visualisasi data grafik dari dataset yang diberikan. Yang keempat, buat insight dari setiap visualisasi yang dilakukan. Dan yang kelima, berdasarkan visualisasi tersebut, bagaimana rencana sebagai business analyst product development dalam menentukan market strategy untuk expanding new market segment. Dan alasan memilih market strategy tersebut dan bagaimana realisasinya. Adapun dilihat dari flow proses expanding market, yaitu langkah-langkah identifikasi dan eksekusi yang diperlukan untuk membuat market strategy for expanding new market segment. Di antaranya yang pertama yaitu penelitian pasar. Mengidentifikasi segmen pasar baru yang berpotensial, misalnya survei pelanggan, analisis data internal, serta riset pasar. Dan pada analisis ini digunakan data internal PT Bank Muamalat. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu membagi segmen pasar baru dari data yang telah diperoleh dan diidentifikasi. Karakteristik relevan, adapun demografi, perilaku, dan kebutuhan. Yang ketiga, pemilihan target segmen, yaitu untuk memilih fokus ekspansi berdasarkan ukuran pasar, tingkat persaingan, serta pertimbangan produk muamalat prioritas yang dapat memenuhi target segmen pasar tersebut. Yang keempat, pengembangan produk muamalat prioritas. Penetrasi pasar yang diuji, apakah produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan feedback dari nasabah. Yang kelima, penentuan harga. Yang keenam, strategi pemasaran, bisa dengan pemasangan iklan, promosi media sosial, campaign, atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan segmen yang sudah ditargetkan. Dan yang terakhir, pelacakan dan evaluasi.
Adapun yang pertama yaitu data cleaning, bisa diakses di link tersebut dengan langkah-langkah dalam data cleaning ini. Yang pertama, mencari data duplicate, menambahkan kolom di bagian kanan diberi nama duplicate dengan menggunakan rumus concatenate untuk memudahkan mencari data duplicate dan menghapusnya. Yang kedua, menghilangkan data yang tidak dibutuhkan seperti data loan dan default. Yang ketiga, membuat tingkat tinggi rendahnya balance. Yang keempat, short data age. Yang kelima, short data job. Dan yang keenam, short data marital. Yang selanjutnya ada data visualization and insight findings. Yang pertama, data visualisasi berdasarkan pendidikan. Berdasarkan visualisasi data tersebut dapat dilihat bahwa background pendidikan terbanyak yaitu S1 sebanyak 50%, SMA dan S2 memiliki nilai yang sama yaitu 20% dan S3 sebanyak 10%. Yang kedua, nasabah dengan background pendidikan S1 dapat dijadikan potensi nasabah muamalat prioritas. Yang selanjutnya, data visualisasi average of balance based a job berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan jenis pekerjaan, saldo rata-rata customer bank muamalat 5 tertinggi secara berurutan adalah mereka yang memiliki pekerjaan sebagai wira swasta, tidak diketahui, PNS, manajemen, dan PRT. Data visualisasi yang selanjutnya yaitu total user deposit based on age atau umur. Berdasarkan user deposit by age, rata-rata umur customer yang memiliki deposit ialah rentang umur 18 sampai 75 tahun. Puncak tertinggi umur customer bank muamalat berada pada rentang umur 18 sampai 45 tahun. Data visualisasi yang selanjutnya yaitu total user by marital. Berdasarkan marital, customer bank muamalat yang berstatus single berada pada posisi tertinggi yaitu 39%. Kemudian customer berstatus divorce sebesar 31% dan customer berstatus married sebesar 30%. Data visualisasi yang selanjutnya yaitu total user deposit based on job. Berdasarkan user deposit based on job, customer yang tidak melakukan deposit dan berada pada posisi 3 terbawah ialah customer dengan pekerjaan jasa, karyawan swasta, dan tidak bekerja. Untuk data visualization yang selanjutnya yaitu user of housing by marital. Bisa dilihat berdasarkan user of housing by marital, customer bank muamalat dengan status single memiliki KPR aktif tertinggi. Dan user of deposit by marital, berdasarkan data tersebut, customer bank muamalat dengan status single melakukan deposit terbanyak, kemudian oleh customer berstatus divorce, lalu customer berstatus married. Selanjutnya ada product definition dari muamalat prioritas. Muamalat prioritas merupakan sebuah produk yang bertujuan untuk membantu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan perbankan syariah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi, dan pengelolaan finansial Islami secara berkesinambungan. Lalu untuk bank muamalat juga memberikan solusi yang komprehensif melalui produk dan layanan konsultasi perencanaan keuangan yang sesuai syariah. Melalui yang pertama ada wealth creation, yaitu membantu dalam pengelolaan dan pengembangan aset keuangan yang berasal dari bisnis, profesi, atau perdagangan dan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada wealth accumulation, memastikan aset keuangan akan terus tumbuh maksimal melalui investasi berbagai instrumen syariah. Yang ketiga ada wealth protection, yaitu membantu dalam perlindungan proteksi aset dan individu melalui manajemen resiko dan asuransi syariah. Yang selanjutnya ada wealth purification, yaitu memurnikan aset keuangan atau investasi lainnya melalui zakat,
infak dan sedekah melalui LAZ Baitul Ma'al Muamalat. Dan yang terakhir, wealth distribution, membantu mendistribusikan aset keuangan atau investasi untuk anak dengan edukasi dan manajemen waris atau penulisan wasiat, wakaf, dan hibah. Nah, adapun market strateginya berdasarkan segmentasi pasar untuk market strategi muamalat prioritas. Pertama, customer dengan background pendidikan SMA, S1, dan S2. Yang kedua, customer rentang umur 19 sampai 45 tahun, yakni Gen Y dan Gen Z. Yang ketiga, customer dengan status single. Yang keempat, customer dengan skup wira swasta, tidak diketahui, PNS, manajemen, dan PRT. Dan yang kelima, customer yang memiliki KPR aktif. Adapun syarat menjadi nasabah muamalat prioritas, customer setidaknya memiliki deposito minimal 500 juta. Benefit dari layanan produk premium untuk investasi dan proteksi berbasis syariah, bebas biaya transaksi, mendapatkan bingkisan eksklusif, dan lainnya. Untuk existing strateginya, yang pertama melakukan improve kualitas layanan, kedua mengadakan event untuk meningkatkan engagement, yang ketiga mengadakan event yang menghadirkan narasumber yang profesional dalam perbankan syariah, yang keempat melakukan digital marketing baik dari sosial media, SEO, email, serta perluasan informasi agar jangkauan lebih luas khususnya untuk generasi Y dan generasi Z. Yang kelima, memberikan program penghargaan atau award serta loyalitas. Untuk kesimpulannya, Bank Muamalat dapat mengembangkan segmen pasar baru dengan menyesuaikan target pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Marketing strategy for expanding new market dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Antara lain yang pertama, mengidentifikasi segmen pasar, melakukan perincian lebih lanjut tentang preferensi serta kebutuhan dari segmen target pasar. Yang kedua, memahami kebutuhan customer dengan melakukan penelitian pasar serta memahami tantangan yang dihadapi, maka data yang didapat akan membantu dalam menyesuaikan produk atau layanan untuk pelanggan. Yang ketiga, memberikan penawaran pembiayaan bagi customer yang memiliki KPR aktif. Yang keempat, melakukan digital marketing serta peluasan informasi melalui sosial media agar jangkauan lebih luas khususnya untuk Gen Y dan Gen Z. Yang selanjutnya, memberikan program penghargaan atau award dan loyalitas. Yang selanjutnya, melakukan edukasi perbankan berbasis syariah. Dan yang terakhir, senantiasa meningkatkan mutu pelayanan untuk kepuasan nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.